Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dengan kita sehat, kita akan mengikuti video pembelajaran kita kali ini dengan baik. Nah, anak-anakku semua, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas bab 2. Silakan dibuka buku paketnya ya. Nah, anakku, pada pembelajaran bab 2 kita akan mempelajari tentang tauhid rububiyah. Nah, tauhid itu sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Dan yang keempat, tauhid asma wa sifat. Nah, anak-anakku, nanti di kelas 7 kalian akan mempelajari tauhid rububiyah. Yang di kelas 8 nanti akan mempelajari tauhid uluhiyah. Sedangkan nanti di kelas 9 kalian akan mempelajari tauhid mulkiyah. Nah, anak-anakku, pada pokok pembelajaran video kita kali ini yang akan kita bahas yang pertama tentang pengertian dari tauhid rububiyah itu sendiri. Nah, kita akan bahas pengertiannya secara istilah, secara bahasa. Yang kedua adalah perilaku yang merusak kesempurnaan tauhid. Nah, itu di dalamnya terdiri dari syirik, nifak, dan kufur. Yang ketiga, dalil nakli tauhid rububiyah. Yang keempat, dalil akli tauhid rububiyah. Dan yang kelima, perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Baiklah, kita masuk untuk di pembelajaran yang pertama tadi ya. Pengertian tauhid rububiyah. Apa itu pengertian tauhid? Sebelum kita membahas tauhid rububiyah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari tauhid. Nah, tauhid secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya mengesakan. Sedangkan secara istilah tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti dari rububiyah itu adalah mencipta, mengelola, dan mengatur alam semesta. Nah, secara istilah tauhid rububiyah adalah kepercayaan yang meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta, mengelola, dan memberi rezeki alam semesta ini. Anak-anakku, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua ya. Apa yaitu perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid. Apa saja ya? Nah, dari awal tadi sudah disampaikan Ustazah, ada 3 macam yang merusak kesempurnaan tauhid rububiyah. Yang pertama adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah atau kita menyembah selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Contohnya apa? Contohnya kita pergi ke dukun, mempercayai bahwa pohon itu bisa memberikan sesuatu yang bisa kita inginkan. Nah, seperti itu contoh dari syirik. Yang kedua adalah nifak. Apa itu nifak? Yaitu menampakkan Islamnya dan menyembunyikan kekufurannya. Nah, contohnya apa ya? Dia itu kalau sholat ya melaksanakan, tapi ketika ada orang yang melihat, nah dikusyuk-kusyukkan seperti itu. Itu contoh dari nifak. Perbuatannya, orangnya itu dinamakan munafik. Nah, munafik itu sendiri ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau dia itu berkata selalu berdusta. Yang kedua, kalau dia berjanji selalu mengingkari. Dan ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah bila dia dipercaya, yaitu berkhianat. Anak-anakku, perbuatan yang ketiga yang merusak kesempurnaan tauhid adalah kufur, yaitu secara bahasa adalah menutupi, sedangkan secara istilah mengingkari suatu ajaran Islam. Maksudnya gimana? Contoh, dia itu orang Islam, tapi dia tidak mau mengerjakan sholat, kemudian suka minuman keras, suka berjudi. Nah, itu namanya kufur. Anak-anakku, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan di pokok pembahasan yang ketiga adalah dari
nakli tauhid rububiyah. Nah, dalil nakli sudah si Ustazah singgung di awal bab 1. Apa itu ya dalil nakli? Coba diingat-ingat dulu. Iya, dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 4. Nah, kita dengarkan ya. Anak-anakku, itu dulu ya pembahasan terkait bab tauhid rububiyah. Nanti di poin-poin selanjutnya akan kita bahas di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, untuk memperkuat ilmu kalian, nah silakan dibuka buku paketnya bab 2 tentang tauhid rububiyah. Anak-anakku, sekian pembelajaran dari Ustazah. Semoga bermanfaat ya. Nah, anak-anakku, sebelumnya mari kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.